Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dari saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Izinkan kami berdiri pada hari ini seperti yang sudah ditiktingkan di bawah dalam warta, bahwa tadi pagi kami sudah dilepas oleh Huria untuk melanjutkan pelayanan kami ke HKBP Agape Marindal, Simpang Marindal. Dan gereja pada hari ini menugaskan kami untuk memberikan khotbah yang terakhir kalinya. Karena besok kami akan berangkat meninggalkan Padang Bulan, meneruskan dan melanjutkan pelayanan ke HKBP Simpang Marindal. Karena itu terimalah salam dan hormat kami untuk kita seluruhnya yang hadir pada sore hari ini. Horas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan diperuntukkan bagi kita pada malam hari ini yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat 29 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memahami konteks khotbah khususnya di pasal yang ke-34 ini, memang ada baiknya kita membaca pasal-pasal yang sebelumnya supaya kita mengerti dan paham apa yang ditekankan dan menjadi pesan bagi kita melalui khotbah ini. Kalau dikatakan di pasal sebelumnya bahwa Musa telah meninggalkan umat Israel, lalu dia naik ke puncak gunung di Sinai. Dan ternyata ketika Musa berada di gunung Sinai ini,
Di Mazmur 24 ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa Musa berada di Gunung Sinai lamanya 40 hari 40 malam. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sosok seorang Musa yang meninggalkan bangsa Israel di bukit, di hamparan Gunung Sinai pada waktu itu, sementara dia naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena begitu lamanya Musa meninggalkan bangsa Israel, tentu bangsa Israel ini merasa ada kejenuhan. Mereka tidak mengetahui sampai kapan Musa ada di Gunung Sinai itu. Mereka tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari Musa pergi ke Gunung Sinai ini. Hanya saja karena mereka mengetahui bahwa diri Musa bagi mereka adalah sosok pemimpin yang membawa mereka kepada pemahaman akan firman Tuhan. Musa bagi mereka adalah sosok pemimpin rohani yang memang membawa mereka untuk mengenal kepribadian Yesus dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Musa meninggalkan mereka, tentu kita bisa sadar bagaimana seorang anggota kehilangan pemimpin yang selama ini memimpin hidupnya. Kehidupan mereka mulai terombang-ambing. Yang biasanya ada yang menuntun mereka untuk berdoa. Yang biasanya ada menuntun mereka untuk mengenal firman Tuhan. Tetapi kali ini mereka tidak memiliki pemimpin yang memimpin kerohanian dan kehidupan mereka ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu, karena tidak adanya sosok pemimpin di tengah-tengah kehidupan mereka, mulai ada rasa gelisah. Mulai ada rasa diombang-ambingkan dengan iman yang selama ini telah mereka tekuni di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu sebabnya karena memang tidak mereka ketahui sampai kapan Musa akan ada di Gunung Sinai, sampai kapan Musa akan menjumpai mereka di bawah. Karena mulai terjadi kebosanan menunggu. Memang sesuatu hal yang ditunggu-tunggu kadangkala membuat ada kejenuhan dalam diri kita. Dan bangsa Israel karena memang sudah jenuh, bosan, menunggu Musa yang tidak kembali. Di tengah-tengah kehidupan mereka, di pasal yang ke-35 dikatakan, mereka mulai beralih kepada dewa-dewa Baal. Mereka kembali membangun sosok patung sesembahan yang bagi mereka itu dipercayai dapat menggantikan kehadiran Musa, menggantikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mulai mereka membuat patung tuangan dari emas. Dan emas ini pun dikumpulkan dari kehidupan masyarakat yang ada di situ. Lalu dibuat patung ini, dan patung inilah yang mereka percayai sebagai Allah dalam kehidupan mereka. Patung inilah yang mereka percayai sebagai pengganti dari Tuhan yang selama ini mereka cari di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu ketika itu terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, itu mereka lakukan di tengah-tengah diri mereka dan keimanan mereka. Pada akhirnya ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dilihatlah bahwa bangsa itu telah berubah. Bangsa itu tidak lagi percaya. Bangsa itu tidak memiliki iman yang kuat di tengah-tengah diri mereka. Sampai pada saat itu ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia membawa 2 loh batu yang berisi hukum Taurat dan berisi tentang perintah Tuhan dalam kehidupan mereka yang hendak disampaikan kepada bangsa Israel.
pada saat itu juga dua loh batu ini dilemparkan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Karena sudah ada rasa marah. Karena dia kecewa. Sebentarnya ku tinggal bagi Musa. Tapi bagi bangsa Israel itu sudah lama. Tidak bisa lagi ditunggu. Tapi Musa melihat hanya sesaat saja ku tinggalkan kau. Tapi kau bisa berubah dengan imanmu. Dengan apa yang sudah ditanamkan selama ini. Lalu kita melihat kembali konteks khotbah bagi kita pada hari ini. Itu ada di ayat 32 kami katakan. Lalu di pasal yang ke-34 yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Dikatakan kembali. Musa naik kembali ke Gunung Sinai. Ya. Dia naik lalu dia turun. Dia kecewa dengan kehidupan bangsa Israel. Di tengah-tengah kekecewaannya itu dia kembali naik ke Gunung Sinai. Kembali dia menerima dua loh. Dua loh batu ini adalah dua perintah dan hukum Taurat yang sama. Tidak ada yang berbeda di dalamnya. Tuhan memberikan loh yang sama pengganti dari loh yang pertama yang telah dilemparkan Musa pada saat itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, memang kita bisa bayangkan apa yang dilakukan Musa ketika di Gunung Sinai. Dan kalau dikatakan Gunung Sinai, secara latar belakang, Gunung Sinai ini adalah gunung yang tertinggi dari seluruh gunung yang ada di daerah itu. Dia sampai 2285 meter, tingginya dari seluruh gunung yang ada. Artinya memang butuh perjalanan yang panjang. Dan tidak salah kalau seandainya Musa di sana ketika sudah di atas Gunung Sinai ini membutuhkan waktu 40 hari, 40 malam lamanya. Dia untuk berjumpa dengan Kristus, bergumul dengan Allah di dalam kehidupannya. Bahkan dalam perjumpaan dia dengan Kristus, ketika dia bergumul dengan Kristus, dia berjumpa, bertemu, yang dia lakukan adalah di sana benar-benar dia menikmati pertemuannya dengan Allah. Dia tidak memikirkan dirinya secara jasmani. Dia tadi tidak lagi memikirkan apa yang selama ini dia lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi dia bagaimana mau bersekutu, terus bergumul, berjumpa, bertemu dengan Kristus dalam kehidupannya. Dikatakan dia tidak pernah makan roti dan tidak pernah minum air pada saat dia bergumul dengan Tuhan dan bertemu dengan Kristus. Ya. Karena bagi Musa berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Yesus itu jauh lebih mengenyangkan ketika dia memikirkan perkara jasmani dalam kehidupannya. Bagi Musa Yesus itu adalah makanan rohani, makanan jasmani yang bisa menyehatkan kehidupannya. Dia tidak lagi memikirkan, aku belum makan. Apa yang harus kami dapat di sini? Apa yang ku dapat dan apa yang hendak ku minum? Tetapi dia memikirkan bagaimana kedekatannya kepada Allah terus boleh dibina. Kedekatannya kepada Allah boleh dipelihara di dalam kehidupannya. Itu sebabnya memang tidak salah kalau Alkitab kita mengatakan bahwa kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi kita hidup juga dari firman Tuhan. Karena itu kalau sudah berjumpa dengan Kristus, bertemu dengan Yesus, jangan pikirkan hal-hal jasmani dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita dikenyangkan terus dengan yang namanya hal rohani. Karena itu kesempatan kita berjumpa dengan Yesus dalam kehidupan ini. Sama dengan kita pada hari ini. Hari ini kita berjumpa dengan Kristus. Hari ini kita bertemu dengan Yesus. Karena itu ketika kita berjumpa dengan Yesus, menerima siraman rohani, kita bertemu dengan Yesus di dalam doa kita, kita bertemu dengan Yesus di dalam pujian kita berjumpa dengan Yesus di dalam firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Diminta dari kita, tidak usah pikirkan lain. Tidak perlu terbagi pikiranmu. Biarlah engkau berpusat, berfokus hanya kepada
rohani, Kristus yang engkau jumpai dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang hal yang menarik yang mau kita lihat dari sikap Musa ini. Bahwa sesungguhnya ada perjuangan yang begitu berat. Yang begitu berat untuk melakukan misi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Berjuang dia berat untuk hal-hal yang rohani dalam kehidupannya. Perjuangannya sampai harus dia menghabiskan waktu 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Tapi dia bagaimana untuk menerima kembali, untuk mengharapkan perintah Allah dalam kehidupannya, kehendak Allah yang harus disampaikan di tengah-tengah kehidupan umat Israel pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali di ayat yang ke-29 dalam khotbah ini. Ketika Musa turun dari gunung Sinai dikatakan, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Dan ketika dia turun, ternyata dia tidak tahu. Ternyata dia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kita bayangkan saja, ketika dia berada bersama dengan Tuhan, berjumpa dan bertemu dengan Tuhan, lalu ketika dia turun, selesai perjumpaan mereka berdua yang terjadi dalam kehidupan Musa, ternyata dia penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Dan itu tidak pernah dia ketahui dalam dirinya, karena orang lain yang mengetahuinya. Karena itu diingatkan dalam kehidupan kita. Ternyata ketika kita bertemu, berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan kita, pulang kita dari gereja ini, tidak lagi kita yang melihat ada cahaya kemuliaan dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang yang menyaksikan. Ternyata orang yang berjumpa dan bertemu dengan Kristus, dirinya diberkati dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Amin. Cahaya kemuliaan yang bagaimana? Ternyata orang Kristen yang berjumpa dengan Kristus, yang bertemu dengan Yesus, hidupnya akan diberkati. Manusia lamanya tidak akan pernah lagi dia bawa dalam kehidupannya, tetapi dia akan menjadi manusia baru. Itu sebabnya ada cahaya kemuliaan. Itu sebabnya ada sinar dalam hidupnya. Karena dia sudah menanggalkan, karena dia sudah berjumpa dengan keselamatan dalam kehidupannya. Karena itu ketika Musa kembali menghadap Tuhan di gunung Sinai, dia betul-betul menanggalkan selubung yang ada. Supaya apa? Supaya dia berhadapan dengan Allah dalam kemuliaannya. Kita diminta dalam kehidupan kita, molo pajupang hodot debata, molo nong radedo dirim, laho mamunci dohot pasangapot debata di bagasan belum, berarti harus dilepaskan penghalang yang menjadi penghambat selubung yang ada dalam dirimu. Kalau kau mau berjumpa dengan Kristus, apa selubung yang ada dalam dirimu? Banyak selubung yang ada dalam diri kita, dan itu berbeda-beda. Ada orang yang punya selubung dalam dirinya. Aku ini adalah orang yang iri hati. Itu selubung dalam dirimu. Ada orang yang dalam dirinya tidak pernah jujur, selalu berbohong. Itu selubung dalam dirimu. Ada orang yang memang dalam kehidupannya sangat-sangat malas, dan itu adalah selubung dalam dirimu. Karena itu ketika engkau datang berjumpa dengan Kristus di tengah-tengah kehidupanmu, tinggalkan selubung itu. Supaya kita mendapatkan sinar dan cahaya kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena memang Musa ketika datang kepada Kristus, lihat yang dia dapat dalam kehidupannya cahaya itu. Karena dia memang benar-benar memberikan dirinya hanya berfokus kepada Tuhan. Tapi berbeda dengan bangsa Israel, berbeda dengan umat Israel. Ketika Musa datang hendak menyampaikan hukum Taurat, menyampaikan pesan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka takut melihat kehadiran Musa. Mereka takut
Karena apa? Karena di wajah Musa ada Yesus yang hendak memberitakan kasih karunia, hukum, dan Tauratnya. Ketakutan itu ada. Firman yang dibawa, tapi ketakutan justru melanda dalam kehidupan bangsa Israel pada hari itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hendak diarahkan dalam kehidupan ini dengan pesan dan pengajaran dalam khotbah kita pada malam hari ini. Yang pertama hendak dikatakan kepada kita, perjumpaan serius dengan Allah pasti akan membuat wajah kita ini bercahaya di depan banyak orang. Perjumpaan yang serius. Artinya betul-betul kita berjumpa dengan Allah. Kalau itu sudah kita dapati dalam kehidupan kita, maka wajah kita ini akan bersinar. Mula kita siat gereja on, dang adong bebohi na marsuhi-suhi. Dang adong behosom di bagasan hati-hati. Ikut las doroha, ikut tersenyum. Ala nanang tajakon Kristus, kita sudah berjumpa dengan Dia dalam kehidupan kita. Orang yang sudah berjumpa dengan Kristus pasti dalam hidupnya ada dampak perubahan yang luar biasa. Musa memiliki dampak yang luar biasa setelah dia berjumpa dengan Kristus. Artinya banyak firman Tuhan yang mengatakan itu. Orang yang kalau sudah berjumpa dengan Kristus, maka akan ada perubahan besar terjadi dalam kehidupannya. Siapa contohnya? Saya katakan Sakeus. Ini contoh dalam kehidupan kita. Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Kalau dikatakan pemungut cukai, dia itu adalah orang pemeras. Dia orang kaya, karena memang dia kaya dari hasil menindas orang, memeras orang. Namun ketika dia mendengar Yesus hadir, ada di kota itu, dia naik ke atas pohon. Dia ingin berjumpa dengan Kristus, rindu dalam dirinya. Lalu Tuhan katakan, Sakeus turunlah engkau dari pohon itu, aku ingin singgah ke rumahmu. Sakeus menerima apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Lalu ya Sakeus berjumpa dengan Kristus, terjadilah perubahan besar dalam diri Sakeus. Dari orang yang menindas, dari orang yang memeras, ketika sudah berjumpa dengan Kristus, apa yang dia peroleh selama ini, harta yang dia miliki, kekayaan yang dia punya, pada waktu itu sesudah berjumpa dengan Kristus, setengah dari hartaku kuberikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang yang terlantar. Bayangkan sesudah berjumpa dengan Kristus dalam kehidupannya. Saulus, orang yang berjumpa dengan Kristus. Dia seorang penganiaya, orang Kristen dalam dunia ini. Dia tidak pernah menginginkan firman Tuhan boleh menyebar, bertumbuh, berbuah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apa yang terjadi kepada Saulus ketika berjumpa dengan Kristus? Kembali lagi, orang yang berjumpa dengan Kristus bertemu dengan Yesus, dijamah hatinya. Saulus menjadi murid Yesus yang setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mau dikatakan dalam kehidupan kita, ini pun harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Harapan kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang hanya ada di dalam identitas kita, hanya Kristen KTP saja. Tapi bagaimana hari ini Tuhan katakan, ketika engkau sudah berjumpa dengan Kristus hari ini, bertemu dengan Kristus hari ini, jadilah orang Kristen yang berbuah dalam hidupmu. Jadilah orang Kristen yang memiliki transformasi, perubahan dalam diri kita. Apa perubahannya? Ada cahaya kemuliaan dalam wajah kita ini. Ada cahaya kemuliaan. Ada sinar yang terpancar dalam kehidupan kita. Dan itu boleh dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita bertemu dengan Kristus, jangan sia-siakan pertemuan ini. Jangan sia-siakan perjumpaan ini. Terima Yesus, pahami firman-Nya,
Lakukan itu di tengah-tengah kehidupanmu. Maka wajahmu akan bersinar. Hidupmu akan menyala. Jadi menyala ini tidak perlu harus melakukan perkara yang hebat dalam hidupmu. Ketika engkau mau bersinar, tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa, yang wow, supaya kau dikatakan orang yang bersinar. Hari ini Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Terima Dia, maka hidupmu akan bersinar. Terima Dia, berjumpa dengan Dia, maka hidupmu akan menyala. Amin. Ya, hidupmu akan menyala. Terima Dia. Yang kedua mau dikatakan dalam kehidupan kita, bukalah segala selubung dalam hidupmu. Karena itu yang menghambat cahaya itu masuk. Ternyata kita menerima cahaya kalau memang selubung itu tidak ada lagi. Karena itu kita diminta buka selubung dalam hidupmu. Buka kemanusiaanmu yang lama. Buka sifatmu mungkin yang selama ini yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Supaya apa? Cahaya itu masuk, kau disinari. Cahaya itu masuk, maka kau akan diberkati. Menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, kerjakan pelayanan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui kesetiaan dan tanggung jawab kita. Tanggung jawabmu sangat besar dalam kehidupanmu. Kau sebagai pelajar, kau sebagai anak-anak kuliah, sebagai pekerja, sebagai orang tua, tanggung jawabmu besar. Di balik tanggung jawab dan kesetiaan itu, ketika kita mau melakukannya, maka akan ada cahaya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika engkau sungguh-sungguh melakukannya, ketika engkau menyerahkan itu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kerjakan pelayananmu dengan rasa syukur yang daripada Tuhan. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah bertemu, berjumpa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Mulak kita sian gerejon ikon berseri-seri hati. Unang adong be na marungut-ungut. Unang be adong na marsuhi-suhi buhina di. Ikon rap mekkel mahita. Ikon rap tersenyum ma. Ala naung tajakon do Kristus di bagasan mulutnya. Karena sudah berjumpa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku sudah berjumpa denganmu. Aku sudah bertemu dengan orang-orang yang kukasihi. Orang-orang yang seiman. Teman bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami bersekutu pada hari ini untuk memuliakan nama Tuhan, memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian, hormat yang kami sampaikan ke hadapan-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Secara khusus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengarahkan dalam kehidupan kami untuk kami memahami bahwa kami adalah anak-anak yang telah Engkau pilih dan panggil dalam dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Biarlah Tuhan kehidupan kami senantiasa melakukan yang terbaik di hadapan. Biarlah Tuhan ketika kami telah menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, biarlah kami mampu melakukan seperti apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga ada sinar kemuliaan yang boleh dilihat, dinikmati oleh sesama kami, dinikmati oleh dunia ini. Dan banyak orang yang meninggalkan penghambat dalam kehidupan mereka, meninggalkan segala selubung dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh menerima keberadaan Kristus di dalam kehidupan. Beri kami kekuatan dan beri kami hikmat di tengah-tengah kehidupan kita. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk seluruh jemaat-Mu
yang boleh hadir pada sore hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi mereka seluruhnya. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan berikan kesehatan dan umur yang panjang. Setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang ada, yang mereka gumuli dalam kehidupan mereka, temani mereka untuk menyelesaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Ajari mereka untuk bersyukur atas hari-hari yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang berduka, yang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan juga yang memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh kembali bersama dengan kami di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu. Amin.